Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ke-10 adalah tentang farmakoherbal kanker, ya, tentang herbal, tanaman herbal untuk tumor atau tanaman herbal untuk kanker. Oke, untuk materinya nanti saya ngambil dari jurnal, ya, beberapa jurnal, karena penelitian-penelitian tentang herbal kanker itu banyak dilakukan di luar negeri dan di Indonesia masih sangat terbatas, maka saya ngambil dari jurnal bahasa Inggris, ya, ini materinya dari jurnal. Ini jurnalnya masih cukup fresh, ya, tahun 2017, ya. Ini adalah review artikel. Jadi jurnalnya itu adalah review artikel, ya. Kemudian ini artinya jurnal ini merangkum beberapa artikel dari banyak jurnal, ya, dari jurnal-jurnal tentang kanker, kemudian dirangkum jadi satu. Jadi ini sudah cukup lengkap sebenarnya, ya. Ada banyak tumbuhan obat yang punya potensi dan punya efek sebagai anti kanker. Kemudian ini juga ada jurnal lagi, ya, ini jurnal kedua. Ini juga review artikel, ya. Ini tapi ini tahunnya agak lama, tahun 2013. Jadi nanti bisa dicari, ya, jurnalnya, ya, untuk mungkin kalau mau membaca ulang, ya, dari apa yang saya jelaskan. Nah, jurnal itu nanti saya tulis ulang di PPT, ya. Jadi ini saya mulai aja, ya. Jadi untuk pendahuluan, ya, kanker, ya. Kanker itu, definisi dari kanker adalah penyakit, ya, penyakit yang terjadi di mana sel-sel dalam tubuh kita, ya, sel-sel dalam tubuh itu membelah diri tapi tidak terkendali. Jadi sel dalam tubuh itu membelah diri tapi nggak bisa dikendalikan atau nggak bisa di stop, ya. Dan pengendalian dirinya itu dia tidak terkontrol, terus melebar ke jaringan di sekitarnya. Jadi misalnya ada sel kanker atau tumor di paru-paru, ya, kemudian dia membelah diri di paru-paru, nanti dia itu akan terus membelah diri, ya, tidak hanya di paru-paru tapi di organ yang lain. Itu namanya metastase atau berpindah, ya. Jadi sel ini tidak bisa dikendalikan baik dari sisi proses pembelahan dirinya maupun dari sisi dia itu berpindah atau menyebar ke organ yang lain, ya, organ di sebelahnya. Nah, kanker itu banyak tipenya, ya. Kanker itu tipenya banyak, ya. Nanti akan dipelajari lebih jauh di semester 7, ya, farmakoterapi infeksi dan kanker, ya. Tapi ini saya saya sampaikan beberapa sedikit saja tentang kanker. Kanker itu ada yang dinamakan karsinoma juga, ya. Istilahnya itu karsinoma, ini yang ganas, ya, yang sangat ganas, ya, karsinoma. Misalnya yang termasuk karsinoma ini adalah kanker payudara, ya. Kanker payudara, kemudian kanker prostat, ya, kanker paru-paru, kanker pankreas, dan kanker usus besar, ya, atau kanker kolon. Kemudian ada yang namanya sarkoma, ya. Sarkoma itu kanker limfoma contohnya, ya. Kemudian tumor, ya. Tumor itu termasuk sarkoma, blastoma, dan sebagainya. Kalau sarkoma itu tidak ganas, ya. Kalau yang ganas itu adalah karsinoma, ya. Jadi kanker itu yang karsinoma ini yang ganas, ya, dan mematikan, ya. Oke, kemudian penyebab kanker itu apa, ya? Penyebab kanker itu sebenarnya itu banyak, ya, dan merupakan kombinasi dari beberapa penyebab, yang merupakan gabungan dari beberapa penyebab. Ya, tidak hanya satu aja. Orang terpapar kanker itu bisa jadi penyebabnya itu banyak. Ini misalnya contohnya adalah merokok, ya. Merokok pasif maupun merokok aktif, ya, jadi di sini, ya. Merokok pasif maupun merokok aktif. Jadi bisa jadi kanker itu timbul karena orang terdekat kita itu merokok, ya. Jadi kita terpapar oleh asap rokok. Kemudian makanannya yang tidak berkualitas, ya, atau makanan yang tidak bergizi, ya.
kemudian aktivitasnya itu kurang ya, kurang gerak ya, kurang olahraga, kemudian minum alkohol, kemudian terpapar oleh zat-zat kimia, ya, terpapar oleh bahan-bahan kimia, misalnya bahan kimia di pabrik, ya, bisa jadi ya, asap, ya, ini ya, kalau ini polusi udara ya, polusi udara di kota besar ya, misalnya polusi asap kendaraan bermotor ya, itu juga bisa menyebabkan berpotensi menyebabkan kanker. Kemudian penyakit hepatitis ya, kalau hepatitis menyebabkan kanker hepar atau hati. Kemudian keturunan ya, keturunan. Di keturunan ini punya pengaruh juga ya, jadi orang yang punya gen ya nggak baik ya, gen yang buruk ya, ini gen yang buruk akan diturunkan pada anaknya. Ya, kanker itu prosesnya terjadi karena kombinasi itu, kombinasi antara faktor lingkungan, faktor kebiasaan hidup ya, dan faktor keturunan. Nah, kemudian kanker itu sebenarnya bisa dicegah ya, bisa dicegah ya, kalau diobati memang nggak bisa, tapi kalau dicegah itu bisa. Makanya obat-obat kanker itu sebenarnya arahnya hanya memperlambat, ya, tidak menyembuhkan tapi memperlambat keparahannya ya, termasuk herbal ya, herbal itu kebanyakan yang memang sekedar memperlambat ya, atau mencegah ya. Bagaimana caranya mencegah kanker ya? Tentunya dengan mengurangi penyebabnya ya, menghindari penyebabnya, misalnya mengurangi merokok. Ya. Dan makan banyak sayur dan buah ya. Jadi sayur dan buah itu banyak mengandung antioksidan ya. Jadi kita nggak usah menghafalkan apa saja, tapi yang penting kalau namanya sayur dan buah itu pasti mengandung banyak antioksidan ya, di mana antioksidan itu dapat menghindari kita dari radikal bebas ya, dari bahan-bahan kimia ya, jadi menahan bahan kimia yang masuk seperti ini ya. Jadi intinya kalau sayur dan buah itu mengandung antioksidan. Kemudian biji-bijian ya, biji-bijian milik kedelai dan sebagainya. Kemudian kurangi daging ya, jadi daging ini sangat, menurut WHO ya, daging itu adalah salah satu penyebab utama orang terkena kanker ya, daging ya, terutama daging hewan berkaki 4 ya, itu dikurangi, artinya tidak mengharamkan tapi mengurangi. Kemudian berat badannya ideal ya, pertahankan berat badan ideal. Berat badan ideal itu adalah berat badan di mana body mass index atau indeks besar tubuh itu antara 19 sampai 25 kalau dihitung ya. Di berat badannya dipertahankan ideal. Jadi obesitas itu juga berpotensi menyebabkan atau memicu terjadinya kanker. Kemudian melakukan olahraga rutin ya, melakukan olahraga rutin ya. Olahraga rutin itu seminggu 5 kali ya. Kalau aturannya dari WHO itu seminggu 5 kali, setiap olahraga 30 menit. Ya. Kemudian mengurangi polutan ya. Jadi mengurangi polutan itu dengan cara, termasuk diantaranya adalah mengurangi paparan sinar matahari ya. Sinar matahari terutama antara jam 10 sampai jam 13 ya, karena itu radiasinya ya, radiasi ini ya. Kemudian vaksinasi ya, vaksinasi itu juga berpengaruh ya, karena dengan vaksinasi kita terhindar dari penyakit-penyakit yang memicu kanker. Itu penyebab dari kanker ya. Kemudian bagaimana cara kanker itu diobati ya? Sebenarnya kanker itu sejauh ini tidak ada yang kanker disembuhkan, itu nggak ada ya, kecuali kalau kankernya itu baru stadium awal ya, misalnya stadium 1A misalnya. Di kanker kalau sudah stadium 2A, 2B, 3A, 3B, apalagi stadium 4 itu tidak ada yang bisa disembuhkan total ya. Jadi kemoterapi atau pengobatan itu hanya mengurangi atau memperlambat ya proses keparahan dari penyakit kanker. Nah, selama ini kanker itu diobati dengan di medis ya, di kedokteran diobati dengan operasi ya, pengambilan atau pengangkatan ya.
Misalnya kanker payudara ya, kalau belum parah sebenarnya bisa diambil ya. Kemudian radiasi, ya radiasi atau radioterapi, ya radioterapi atau radiasi. Ini prosedur standar ya, jadi disinar ya. Kemudian ini yang kita pelajari nanti ya di semester 7 adalah kemoterapi ya. Kemoterapi itu menggunakan obat-obat tertentu, obat-obat khusus ya. Kemudian imunoterapi. Ya, imunoterapi ini mungkin masih baru ya, tapi kalau kebanyakan di Indonesia itu radioterapi dan kemoterapi dan bedah ya. Tapi sejauh ini ya hampir semua pengobatan ya atau treatment dari kanker itu semuanya menimbulkan efek samping ya, itu pasti ya. Contohnya aja kalau ada orang yang di kemo itu rambutnya rontok ya, contohnya gampang itu mual muntah hebat, rambutnya rontok ya. Kemudian sel darahnya itu akan menurun jumlahnya ya, daya tahan tubuhnya itu berkurang ya, dan sebagainya, itu pasti ya. Termasuk kalau di radioterapi itu efek sampingnya pasti ada. Itulah yang banyak ditakuti oleh, banyak dicemaskan ya oleh orang-orang yang melakukan kemoterapi. Nah, kemudian dengan adanya efek samping itu, maka orang akhirnya banyak yang mulai mengkombinasikan ya, atau beralih ya ke terapi herbal atau terapi menggunakan tumbuhan ya. Dan kita berusaha untuk menggantikan terapi-terapi yang sudah ada ya, terapi-terapi dengan obat yang sudah ada. Jadi terapi dengan obat itu memang berat ya, karena prosesnya lama, bisa berbulan-bulan ya, dan efek sampingnya banyak. Jadi itu mungkin yang banyak ditakuti oleh orang-orang yang menjalani kemoterapi. Kemudian selanjutnya ya kita akan mau membahas tentang obat herbal ya. Kenapa sih akhirnya orang-orang yang terkena kanker itu berusaha untuk menggunakan obat herbal ya? Alasannya apa ya? Kalau di sini alasannya ada beberapa ya yang di sini dijelaskan ya. Kalau obat herbal itu jelas ya efek sampingnya lebih sedikit. Jadi tadi sudah saya ceritakan kalau efek samping obat kimia itu sangat luar biasa ya. Obat kimia untuk kanker ya, seperti terutama rambut rontok ya, itu hampir pasti ya. Terus mual muntah hebat itu sudah sering terjadi ya untuk pasien kanker yang di kemoterapi. Kemudian untuk obat herbal itu tidak menggunakan dosis yang rumit. Kalau obat kanker itu dosisnya itu harus dihitung ya. Menghitungnya itu rumit dan memakai perhitungan luas permukaan tubuh ya. Di variasi dosisnya juga tidak banyak ya, itu tidak ribet. Kemudian harganya lebih murah ya, dan itu tentu saja kalau kemoterapi itu bisa habis puluhan juta ya, bahkan ratusan juta ya. Bahkan ada obat untuk tablet yang harganya itu 7 biji cuma sampai 15 juta. Jadi memang kemoterapi itu memang sangat mahal ya. Yang mahal itu obatnya ya, mahal sekali ya, bisa ratusan juta. Sementara kalau obat-obat herbal kan tentunya jauh lebih murah ya. Kemudian obat-obat herbal ini sangat mudah didapat ya, Kalau obat-obat kimia kan harus di rumah sakit ya, dan memperolehnya juga tidak gampang ya. Kemudian obat-obat herbal itu ramah lingkungan ya, tidak mencemari ya. Kalau obat kimia ya kita tahu semua obat kimia itu pasti mencemari, dan bahkan obat-obat kanker itu kalau sampai terhirup itu juga bahaya ya. Jadi kalau obat kanker itu kalau jatuh, pecah ampulnya, terhirup itu bahaya ya. Jadi lebih ramah lingkungan lah ya. Kemudian cara membuatnya juga simpel ya. Jadi kalau obat herbal itu cara membuatnya juga simpel, gampang ya, tidak sesulit kalau membuat obat kanker ya. Karena cara membuatnya sulit ya, otomatis harganya jadi mahal. Kalau obat herbal kan tinggal dibuat simplisia, kemudian direbus kan selesai ya. Jadi simpel ya obat herbal. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa akhirnya banyak orang meneliti ya, banyak orang tertarik ya untuk bagaimana caranya agar obat-obat herbal itu bisa lebih punya peran dalam pengobatan kanker.
Nah, ini adalah sekilas ya mengenai kanker ya, yang tadi sudah saya singgung ya. Kanker itu kalau kankernya itu beda ya antara laki-laki dan wanita. Jadi wanita dan laki-laki itu kankernya beda-beda ya. Contohnya kanker payudara itu pasti wanita ya, kalau laki-laki kan enggak ya. Gitu ya. Jadi beda kankernya. Kalau wanita itu ada kanker spesifik atau kanker khusus ya, misalnya kanker ovarium ya, kanker payudara ya, kiste ya dan sebagainya ya. Ini ya. Kalau laki-laki yang spesifik adalah kanker prostat ya, spesifik ya. Nah, di antara kanker ini yang paling mematikan ternyata adalah kanker paru-paru ya, baik laki-laki atau perempuan itu banyak apa mortalitasnya ya atau angka kematiannya itu paling tinggi adalah kanker paru-paru ya. Itu ya. Oke, kemudian kita langsung aja masuk ke herbalnya. Ini akan saya bahas ya beberapa herbal yang berkaitan dengan kanker ya. Ini langsung saya jelaskan aja ya. Ini contohnya adalah kurkumin ya di sini ya, kurkumin. Ya ini kurkumin ya. Kurkumin itu sangat terkenal ya. Kurkumin itu terkandung dalam kunyit ya. Dan beberapa rimpang dari suku empon-empon atau Zingiberaceae. Kunyit kurkumin ini banyak juga senyawanya ya. Jenisnya itu juga mengandung banyak ya, tapi digunakan untuk di sini dijelaskan digunakan untuk kanker usus besar ya, kunyit ya. Kemudian yang lain ya, garlic ya, garlic ini adalah bawang putih ya, bawang putih. Bawang putih itu mengandung vitamin dan mineral ya, dan nutrien ya, fitonutrien, dan terkenal sebagai obat-obat untuk menaikkan daya tahan tubuh ya, menaikkan daya tahan tubuh. Di sini dikatakan bahwa bawang putih ini bermanfaat atau berguna untuk pengobatan kanker otak dan kanker kolon ya, pencegahan dan pengobatan ya kalau di sini. Kemudian di sini juga ini sering disinggung yang namanya teh hijau ya. Kemarin teh hijau itu juga waktu sebelum UTS ya, teh hijau itu berguna untuk hipertensi ya. Salah satu obat hipertensi ya. Di sini teh hijau juga digunakan untuk beberapa kanker ya, mengandung katekin ya dan kafein. Jadi ini spesifik ya, mengandung kafein. Di katekin, kafein dan polifenol ya. Teh hijau ya, selain sebagai obat hipertensi juga di sini disinggung mengenai kemampuannya untuk mengobati diabetes ya di sini ya, selain antioksidan. Oke, kemudian ya di sini beberapa ini dari jurnal tadi ya. Gingerot itu adalah rimpang jahe ya, rimpang jahe. Rimpang jahe atau jahe aja ya. Ini mengandung terpen ya dan oleoresin ya. Rimpang jahe ini juga terkenal ya sebagai obat antiemetik ya, obat untuk mual-mual ya. Jahe itu terkenal sebagai obat untuk mual-mual ya. Selain sebagai obat inflamasi ya, atau obat nyeri ini ya. Ini ada beberapa kanker ya, kanker prostat ya, kanker ovarium dan kanker usus besar. Kemudian turmeric. Ya, turmeric itu sebenarnya bahasa Inggris ya sebenarnya turmeric itu. Kalau di Indonesia kan itu kunyit ya. Turmeric itu kunyit ya. Kalau ginger itu jahe ya, kalau turmeric itu kunyit. Ya, jadi kunyit itu salah satu kandungannya yang terkenal adalah kurkumin. Tadi sudah saya ingat salah satu kandungan yang terkenal adalah kurkumin ya. Kunyit ini terkenal juga ya, ini dikatakan sebagai rajanya rimpang ya, kunyit itu ya. Rajanya rimpang ya, karena dia memang kandungan kurkuminnya sangat tinggi dan ini bermanfaat untuk menaikkan daya tahan tubuh ya, salah satu fungsinya menaikkan daya tahan tubuh ya. Dan kunyit ini juga digunakan untuk pengobatan kanker kolon ya, dan kanker serviks. Kemudian cinnamon. Cinnamon itu bahasa Indonesianya
kayu manis ya bahasa Indonesia, cinnamon, Cinnamomum zelenicum ya, atau Cinnamomum burmani ya. Cinnamon itu kayu manis ya. Kayu manis itu kalau dalam pengobatan herbal itu terkenal sebagai obat anti diabetik ya, terkenal. Jadi kalau ini sudah banyak diuji ya obat anti diabetiknya selain yang di sini disebut ya, tapi terkenal ya sebagai obat anti diabetik ya. Mengandung proantosianin ya dan cinnamaldehyde. Ini kayu manis ini digunakan untuk pengobatan beberapa kanker ya, termasuk kanker paru-paru dan kanker payudara ya. Kemudian koriander. Nah, ini koriander ya. Koriander itu bahasa Inggris ya, koriander atau koriandri. Apa namanya? Ketumbar ya. Ini bahasa Indonesia itu ketumbar, koriander itu ketumbar ya. Ketumbar ini mengandung koriander, termasuk bumbu dapur ya. Kalau ketumbar itu kita familiar ya. Kalau orang Jawa bilangnya tumbar ya. Itu termasuk bumbu dapur dan sudah terkenal di sini. Salah satu efeknya adalah menaikkan memori ya, meningkatkan ingatan atau daya ingat ya. Mengandung koriandrol. Ya. Di sini juga digunakan untuk kanker payudara dan kanker liver ya. Ini ada pustakanya ini ya, ini referensinya. Nah, nanti referensinya itu ada di jurnalnya. Kemudian kardamon ya. Kardamon itu kapulaga. Ya, kapulaga itu juga termasuk tanaman yang sangat terkenal ya, termasuk suku Zingiberaceae ya, kapulaga. Kapulaga itu mengandung beberapa mineral ya, beberapa senyawa mineral ya, kalsium ya, belerang ya, dan fosfat ya. Ini juga mengandung beberapa senyawa lain ya, seperti asam asetat dan asam formiat ya. Kapulaga ini ya berefek sebagai efeknya ternyata punya efek sitotoksik ya, sitotoksik ya. Dia itu bisa mematikan sel kanker ya, sitotoksik. Ini spesifik ya. Ini dan kumin ya, kumin itu apa namanya itu jinten hitam. Kalau kumin itu jinten hitam. Kumin itu jinten hitam ya, ini sangat terkenal ya. Jinten hitam itu termasuk tibun nabi ya. Obat-obat yang dipakai oleh nabi ya dalam zaman dulu. Nabi suka menggunakan jinten hitam untuk pengobatan ya. Jinten hitam itu sangat terkenal ya, terutama sebagai antioksidan ya. Dan bahkan minyaknya sudah banyak dijual ya, apa namanya habatus sauda itu ya. Jinten hitam itu banyak mengandung minyak atsiri dan zat besi dalam jumlah yang banyak, yang tinggi ya, dalam jumlah yang tinggi dan banyak ya. Ini terkenal juga ya sebagai obat antiinflamasi dan kemopreventif ya. Kemopreventif itu maksudnya untuk mendampingi kemoterapi ya. Itu kumin ya, kumin atau apa namanya jahe, kumin atau jinten hitam. Ya. Kumin atau jinten hitam. Kemudian ini ya kemudian brokoli, ya brokoli ini ternyata sayur-sayuran yang berefek sebagai anti kanker ya, brokoli ya, mengandung lutein dan zeaxanthin ya, ini antioksidan ya. Jadi kanker itu kata kuncinya antioksidan ya, sepanjang dia berefek sebagai antioksidan ya, sepanjang dia itu mempunyai efek sebagai antioksidan ya, artinya tumbuhan itu bisa mencegah radikal bebas ya. Radikal bebas itu seperti polutan tadi yang menyebabkan kanker ya. Termasuk rokok itu juga radikal bebas. Ya. Jadi dia bisa mengikat radikal bebas. Ya. Jadi antioksidan ini kalau sudah berefek sebagai radikal bebas tentunya bisa mencegah atau bisa mengurangi atau mengobati kanker. Ya. Jadi kalau ada kata-kata antioksidan itu pasti ya dia mempunyai efek anti kanker. Cuman efek antioksidannya kan beda-beda ya. Ini brokoli itu di sini hanya ditulis antioksidan saja ya, mengandung zeaxanthin dan lutein. Ya. Ini kankernya kanker kandung kemih atau bladder ya, dan kanker kolorektal ya, rektum ya, kanker rektum. Kemudian grapes itu anggur ya, kita tahu ya grapes itu anggur ya. Anggur itu juga termasuk dulu pernah kita singgung untuk menurunkan tekanan darah bisa ya. Nah anggur ini spesifik ya dan khas ya, menurunkan jumlah estrogen dalam tubuh kita ya.
menurunkan jumlah estrogen dalam tubuh kita. Jadi estrogen itu kan hormon perempuan ya. Kalau hormon itu tidak bisa dikendalikan, maka bisa menyebabkan kanker. Ya. Bisa menyebabkan kanker, terutama kanker yang berkaitan dengan hormon. Ya. Apa sih kanker yang berkaitan dengan hormon? Itu contohnya adalah kanker payudara ya, kanker ovarium, ya. Kanker prostat itu juga berkaitan dengan hormon juga ya. Mengandung proantosianin ya, ini mengandung proantosianin dan bisa digunakan untuk pencegahan atau pengobatan kanker-kanker yang berkaitan dengan hormon. Ya, di sini terus kanker prostat dan kanker payudara ya, selain kanker yang lain ya, kanker yang lain. Jadi kenapa begitu? Karena si anggur ini bisa mengurangi hormon estrogen ya, bisa mengurangi atau menurunkan produksi hormon estrogen. Jadi kalau laki-laki ya mungkin dietnya banyak anggur ya, bisa mencegah kanker prostat gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian ginseng ya, ginseng ini ternyata juga mempunyai efek anti kanker ya, dia mengandung polisakarida dan sebagainya ya. Ginseng ini berefek ya, digunakan untuk mengobati kanker payudara ya. Dan ini juga soybean itu kedelai ya, soybean itu kedelai atau glycinemax ya, atau kedelai ya. Soybean ya. Jadi ini juga banyak dijual ya di apotek ya, yang namanya itu kedelai itu dalam bentuk powder ya, dalam bentuk serbuk yang sangat halus ya. Dan kedelai ini memang sangat terkenal ya sebagai obat yang berpengaruh terhadap hormon ya, terutama testosteron. Nah, kenapa? Karena kedelai ini mengandung phytoestrogen ya. Jadi estrogen itu lawannya testosteron ya. Kalau testosteron itu hormon laki-laki, kalau estrogen itu hormon perempuan ya. Ini mengandung phytoestrogen ya, dan isoflavon. Nah, ini tentunya berefek pada seperti ginseng, seperti grapes ya, seperti anggur ya. Jadi soybean ini berefek terhadap kanker-kanker yang berkaitan dengan hormon ya, kanker payudara dan kanker prostat ya. Jadi kanker payudara dan kanker prostat berkaitan dengan kelainan hormon. Kemudian lidah buaya atau aloe vera. Aloe vera ini terkenal ya. Mungkin kalau ada orang yang pernah ya luka bakar ya, kena benda panas ya, terus melepuh ya. Kalau nggak ada obat ya bisa pakai lidah buaya ya. Lidah buaya ini terkenal sebagai getahnya ya, digunakan untuk regenerasi sel kulit ya. Jadi makanya digunakan untuk luka bakar itu bagus ya. Lidah buaya itu mengandung vitamin, mineral, tanin dan beberapa macam elemen lain dan berguna untuk kanker prostat ya, dan kanker. Nah, tentunya kalau ini diminum ya, kalau ini diminum. Tapi kalau tadi yang saya ceritakan itu kalau untuk mengobati untuk mengobati orang yang terkena luka bakar ya dioleskan ya, enggak diminum. Kemudian likopen. Likopen ini adalah senyawa ya, senyawa alami ya, yang terdapat dalam banyak tumbuhan ya, khususnya tomat. Ya, tomat itu adalah tumbuhan yang kandungan likopennya itu paling tinggi. Ya, tomat itu kandungan likopennya paling tinggi. Lah tomat ini mengandung likopen, dan likopen contohnya kandungan yang lain adalah ini ya, beta karoten, lutein, flavonoid ya. Vitamin C ini kandung dalam tomat, tapi tomat itu yang menonjol adalah kandungan likopennya. Dan kandungan likopen dalam tomat itu bermanfaat untuk pengobatan kanker ya, prostat, ya. Kanker lambung ya. Jadi kalau disimpulkan beberapa tumbuhan itu yang familiar kita kenal ternyata berefek sebagai anti kanker ya. Jadi mulai dari ketumbar ya, jinten ya, kemudian lidah buaya ya, kemudian bawang putih itu ternyata berefek sebagai anti kanker. Kemudian ini ya, ini penjelasannya tadi ya, tapi ini hanya menjelaskan sedikit ya, tadi mengulang lagi ya. Garlic itu tadi sudah ya, garlic itu bawang putih ya tadi ya, garlic ya. Green tea itu tadi sudah kita singgung teh hijau ya, kemudian ini jahe ya, ini
kunyit ya. Ini apa namanya? Cinnamon ya, kayu manis. Ya. Ini tadi koriander ya, koriander itu tadi sudah saya singgung ya, tadi tumbar ya. Ini ada tambahan sedikit ya, timi ya, time atau timi. Ya, time atau timi itu kalau dalam ilmu compounding dispensing ya digunakan untuk ilmu resep ya, timi itu ya. Digunakan untuk bahan batuk sebenarnya timi itu ya, mengandung minyak sirih ya, tapi di sini timi itu ternyata digunakan untuk kanker juga ya, timi ya. Untuk kanker ya, ini ya. Mengandung chamomile ya, chamomile ini minyak sirih ya, antioksidan juga ya, tadi sudah saya singgung kalau antioksidan itu ya, kalau antioksidan itu bisa menangkap radikal bebas dan bisa menghindari dari paparan penyebab kanker ya, seperti polutan, ya, senyawa kimia dan sebagainya. Jadi herba time ya, timi mengandung minyak sirih ya. Kemudian timi, brokoli tadi sudah ya, brokoli, grape ya, ginseng, soybean tadi sudah ya, soybean itu dari Glycinemax ya, kedelai. Glycinemax itu kedelai. Dan tadi sudah saya singgung kalau kedelai itu ya mengandung fitoestrogen dan berpengaruh pada testosteron ya. Testosteron itu hormon laki-laki, fitoestrogen itu hormon wanita ya. Jadi juga ini yang sudah saya singgung tadi ya, ini dia meregenerasi sel kulit ya. Aloe vera atau lidah buaya itu meregenerasi sel kulit. Dan tadi likopen ya, likopen sudah saya singgung ya, terkandung dalam tomat ya. Sebenarnya likopen itu adalah pewarna pada tumbuhan ya. Ini terkandung dalam tomat. Kemudian ada tambahan sedikit ya mengenai vitamin C ya. Vitamin C itu atau ascorbik acid ya, itu ternyata juga berperan ya dalam pengobatan kanker ya. Jadi di sini dikatakan bahwa vitamin C ini bisa menghilangkan ya zat-zat kimia ya penyebab kanker ya, terutama metal ya, logam berat ya, terutama logam berat atau metal. Ya. Dengan mengikat, jadi vitamin C itu mampu mengikat logam berat ya, atau metal ya. Jadi karena dia bisa mengikat, maka tentunya dia bisa menghilangkan ya, menghilangkan atau mengurangi jumlah logam berat yang ada dalam tubuh. Jadi kalau orang itu rajin mengkonsumsi vitamin C yang terkandung dalam buah ya, vitamin C itu bisa mengikat ya, mengikat beberapa logam berat yang sudah masuk ke dalam tubuh kita yang ternyata memang logam berat itu berbahaya ya, metal atau logam berat itu toksis ya atau berbahaya ya. Misalnya merkuri ya contohnya ya. Jadi, merkuri itu salah satu logam berat yang penyebab kanker yang sangat berbahaya ya. Merkuri itu terkandung dalam ikan dan sebagainya yang kita makan ya, masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi potensi penyebab kanker ya, karena termasuk logam berat yang toksis ya atau beracun ya, itu bisa dicegah dengan konsumsi vitamin C ya, terutama vitamin C dari sayur dan buah ya, bisa juga vitamin C dari kimia ya. Jadi vitamin C ini dianggap sebagai salah satu vitamin yang bisa mencegah kanker ya, salah satu vitamin yang mencegah kanker ya, karena efek antioksidannya yang kuat ya, dan efek mengikat logam berat yang toksis atau beracun, misalnya tadi ya merkuri. Dan probiotik ya, probiotik itu mungkin kita sudah pernah ya familiar dengan istilah probiotik. Kalau di Indonesia probiotik yang terkenal adalah tempe atau tahu ya, kemudian tape ya. Probiotik itu adalah hasil fermentasi mikroorganisme atau bakteri ya. Jadi probiotik ini dapat meningkatkan jumlah bakteri di dalam usus kita ya, bakteri baik ya, sehingga menjaga keseimbangan flora normal atau bakteri dalam usus kita. Jadi di dalam usus itu sebenarnya ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya, tapi bakteri baik itu akan bisa ditingkatkan kalau kita makan probiotik dalam jumlah yang cukup ya. Contohnya probiotik adalah tempe dan tahu ya. Kalau di Indonesia itu ya tempe, tahu, dan
hasil fermentasi yang lain ya, misalnya apa namanya itu, tape ya. Itu bisa mencegah kanker ya. Kemudian paparan sinar matahari ya, paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari ya, terutama di pagi hari ya, akan menaikkan jumlah vitamin D3 dalam tubuh kita. Akan menaikkan jumlah vitamin D, bahkan bisa naik sampai 80 nanogram per mil. Di ini jumlah ini cukup ya sebagai mencegah ya, untuk mencegah kanker payudara. Ya. Jadi orang yang pengen tidak terhindar dari kanker payudara itu ya harus rajin berjemur ya. Terutama di pagi hari antara jam 8, sekitar jam 8 ya, minimal 20 menit ya. Tujuannya apa? Agar menaikkan kadar vitamin D3 ya. Vitamin D3 itu bisa ada dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup ya kalau kita rajin berjemur ya. Di sini dikatakan kadar normalnya itu antara 40 sampai 60 ya. Jadi kalau di bawah 40 itu juga berisiko terkena kanker ya. Jadi orang harus sering berjemur ya agar kadarnya itu normal ya, antara 40 sampai 60 nanogram per mili. Kadarnya vitamin D3. Jadi kalau disimpulkan vitamin D3 itu adalah vitamin yang bisa mencegah kanker payudara ya. Kemudian ini ginkgo biloba ya, ginkgo biloba itu terkenal sebagai tumbuhan yang meningkatkan memori ya, bahkan sudah dibuat beberapa obat paten ya. Di sini kalau dikatakan di ginkgo biloba itu bisa mencegah mutasi gen ya pada korban kebocoran reaktor nuklir di Rusia, Chernobyl di Rusia. Jadi dulu pernah ada di Rusia reaktor nuklir ya, reaktor nuklir yang namanya Chernobyl ya, bocor kemudian banyak korbannya ya. Korbannya itu terkena kanker ya karena terkena kebocoran reaktor nuklir itu. Dan bisa dikurangi ya, mutasi dikurangi potensi kankernya dengan mengkonsumsi ginkgo biloba ini. Karena apa? Karena ginkgo biloba ini akan melindungi dari kerusakan DNA. Jadi orang itu kalau terkena paparan apa namanya itu radiasi nuklir ya, itu DNA-nya itu akan rusak ya. Kalau DNA-nya rusak, otomatis dia itu kalau punya keturunannya juga DNA-nya juga rusak juga ya. Dia sendiri terkena kanker ya kalau dia punya keturunan. Ya, keturunannya mengikuti DNA-nya sudah rusak, ya DNA juga ikut rusak. Jadi memang sangat berbahaya. Nah ini bisa dicegah dengan ginkgo biloba ya. Kemudian yang terakhir ini adalah obat ya. Ini adalah tanaman yang sudah dibuat obat ya, tanaman yang sudah dibuat obat kanker ya. Namanya apa namanya itu tapak dara atau Cantharanthus roseus. Bunga tapak doro itu banyak ditanam di pekarangan ya. Dan sebenarnya terkenal ya sebagai obat tradisional ya, obat tradisional untuk menurunkan gula ya atau hipoglikemik. Nah, tetapi kita dunia medis sudah tahu ya bahwa Cantharanthus roseus ya atau bunga tapak doro ini ya, ini mengandung vinblastine dan vincristin ya, ini sudah jadi obat ya. Jadi sudah digunakan untuk kemoterapi ya, sudah diisolasi ya, disintesis ya. Vinblastine dan vincristin ini digunakan sebagai obat kemoterapi bentuknya injeksi ya. Berasal dari tapak doro ya, bunga tapak doro. Ya. Di mana sebenarnya awalnya tapak doro itu digunakan untuk menurunkan gula ya, untuk menurunkan.